Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita tentang masalah bagaimana hukumnya menabur bunga di atas kuburan, terlebih dahulu saya mohon kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sekalian yang belum subscribe channel saya ini untuk subscribe sejenak. Dengan harapan semoga channel saya yang sederhana ini bisa berkembang dan membawa barokah, manfaat untuk kita bersama. Amin Allahumma amin. Dan semoga saya doakan pada saudara-saudaraku yang subscribe, semoga ini menjadi amal jariah saudara-saudaraku sekalian yang bisa bermanfaat ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kita sering lihat setiap ada pemakaman, memakamkan jenazah, setelah itu ada tradisi tabur bunga. Atau kita lihat ketika ziarah kubur itu banyak sekali bunga-bunga di atas kuburan. Lantas bagaimana hukumnya? Mereka mengambil dasar dari mana kok berani menaruh bunga di atas kuburan? Hal ini berdasarkan riwayat sahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan dahan basah di atas makam untuk meringankan siksa ahli kubur. Jadi ceritanya ketika baginda Nabi bersama para sahabat lewat di pemakaman, melihat, mendengar dua ahli kubur yang menangis menjerit karena siksaan di alam kuburnya. Kemudian baginda Rasul mengambil pelepah kurma, dijadikan dua, ditancapkan yang satu ke kuburan dan yang satu di kuburan yang lainnya. Setelah itu kedua ahli kubur yang menjerit tadi diam. Wadalilu ma warada fil hadis sahih min wad'ihi alaihi salatu wassalam al-jaridah al-hadra'a ba'da syaqiha nisfaini al-qabraini alladzaini yu'adzabani wa ta'iluhu bidakhfif anhuma malam yabisa ay yukhaffifu anhuma bi barakati tasbihihima id huwa akmalu min tasbihil yabis lima fil akhdari min nawi hayah. Dalilnya adalah riwayat dalam hadis sahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meletakkan dahan yang masih segar setelah membelahnya menjadi dua bagian di atas dua makam yang ahli kuburnya sedang disiksa di dalamnya. Tujuan peletakan dahan basah ini adalah untuk memperingan siksa keduanya selagi kedua dahan itu belum mengering, yaitu diringankan keduanya dengan barokah tasbih kedua dahan tersebut. Masalahnya tasbih dahan basah lebih sempurna daripada tasbih dahan kering karena hijau mengandung daya hidup. Dari riwayat sahih dan terkenal itu, para ulama fikih kemudian menyatakan bahwa peletakan dahan basah atau bisa juga penaburan kembang, dikiaskan dari jaridah tadi, yang di situ menurut riwayat adalah pelepah kurma, kemudian dikiaskan penaburan bunga atau kembang di atas kuburan, itu hukumnya juga disunahkan, terutama dahan segar atau bunga yang masih basah. Wa yusannu wad'ul jaridi al-akhdari ala al-qabri wa kadza ar-rayhanu wa nahwuhu min asy-syai'ir rabbi. Peletakan dahan pohon yang masih segar di atas kubur itu disunahkan. Demikian pula benda-benda yang mengandung aroma yang sedap atau serupa dari zat yang basah atau segar.
Para ulama juga menyatakan bahwa orang yang masih hidup tidak boleh memindahkan atau menyingkirkan atau membuang dahan yang masih basah atau kembang yang masih segar yang sengaja diletakkan atau ditaburkan di atas kuburan, karena itu adalah hak ahli kubur. Jadi ahli kubur menerima manfaat atas keberadaan dahan basah atau bunga segar tadi di atas kuburan mereka, karena semuanya itu memintakan ampunan dan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ahli kubur yang ada di dalamnya. Wala yajuzu lil ghair akhduhu min 'ala al-qabri qabla yubsihi li'anna sahibahu lam yu'rid 'anhu illa 'inda yubsihi li zawali naf'ihi alladhi kana fihi waqta rutubihi wa wal istighfar. Orang lain tidak diperbolehkan mengambilnya, memindahkan, membuang dari atas kubur sebelum mengering, karena ahli kubur hanya berpaling darinya ketika dahan itu mengering karena kehilangan unsur manfaatnya yang ada ketika masih hijau segar, yaitu istighfar. Kemudian para ulama berbeda pendapat perihal sumber istighfar. Sebenarnya yang istighfar itu malaikat atau dahannya. Sebagian ulama mengatakan bahwa istighfar untuk ahli kubur itu berasal dari malaikat selama dahan atau kembang itu belum mengering. Jadi selama dahan atau pelepah kurma atau kembang itu belum mengering, malaikat memintakan maaf kepada ahli kubur tersebut. Sementara itu ulama yang lain menyebutkan sumber istighfar berasal dari dahan basah atau kembang segar itu. Wa huwa al-istighfaru ay minal malaikah wa ama huwa fayusabbihu sawa'un kana radban aw yabisan. Lakin tasbihar radbi aktsaru minal yabis wa yusarrihu bihi ma warada inal malaikata tastaghfirullahu lakinna dhahira kalami syarih anna istighfar minal jarid fayuharrar. Artinya unsur manfaatnya sebenarnya apa? Atau menaruh bunga, menaruh dahan yang masih basah tadi, itu unsur manfaatnya adalah istighfar. Pertama dari malaikat. Malaikat sebenarnya bertasbih untuk ahli kubur ketika dahan itu basah maupun kering. Tetapi tasbih malaikat saat dahan masih basah lebih banyak daripada saat dahan mengering. Hal ini didukung oleh riwayat hadis. Sungguh malaikat memintakan ampun bagi ahli kubur, tetapi teks penulisan syarah secara lahiriah dipahami bahwa permintaan ampun itu datang dari dahan basah tersebut. Hal ini dapat diuraikan, bisa dilihat dalam kitab Al-Mujairami, Tuhfatul Habib Al-Khatib. Dari sini sahabat-sahabat sekalian, kita dapat menarik kesimpulan bahwa penaburan kembang atau bunga di atas makam memiliki dasar yang kuat di dalam agama Islam. Karena itu kita dapat melakukannya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukannya, yaitu pelepah kurma tadi yang dikiaskan oleh ulama ahli fikih. Kita tidak ada pelepah kurma, yaitu dahan-dahan yang basah atau termasuk bunga. Kalau bunga kita kan pertama dia basah, yang kedua baunya wangi. Bau-bau yang wangi disukai oleh para malaikat. Tapi yang jadi masalah, jangan sampai kita punya keyakinan kalau menabur bunga itu punya keyakinan yang macam-macam. Jadi itu kesunahan saja, sunnah meletakkan jaridah atau bunga tadi. Jangan sampai ini mengikuti siapa, kalau tidak diberi bunga nanti ahli kuburnya begini begitu. Jangan begitu. Jadi ini bukan warisan leluhur-leluhur kita di Jawa khususnya, tapi ini adalah syariat yang dikembangkan oleh para mujtahid ahli fikih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah mohon maaf, mohon dibenarkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.